Hello statistics lovers, my name is Nisa Hairani. I'm from class E with the last 3 digits and PM 180. In this video, I will demonstrate and explain the tutorial for the statistics assignment that we have worked on and discussed in classes group. This assignment focusing on manually analyzing data using descriptive statistics. According to the given instructions, in this video, I will start from a blank sheet until the entire calculation process and final results are completed, so that you can clearly and systematically understand each step. In this tutorial, I will first calculate the measures of central tendency, namely the mean, median, and mode. Second, I will calculate the measures of variability, including the range, quartiles, variance, and standard deviation. And finally, I will draw the frequency polygon based on the analyzed data. So, let's get started. So, this is the worksheet. Di sini ada beberapa kelas yang datanya harus dianalisis oleh setiap grup. Dan kebetulan saya itu berada di group 2 and group 2 was assigned to analyze class B data. So, in this tutorial, I'll be manually analyzing the class B data using descriptive statistics. Nah, untuk mempermudah, kita copy seluruh skornya ke Word. Setelah itu kita blok semua skornya, lalu copy dan pindahkan ke Excel. Kita paste data yang sudah kita copy tadi. Setelah itu kita urutkan dengan masuk ke tab data, lalu klik short A to Z untuk mengurutkan nilai dari yang terendah ke tertinggi. Karena nanti kita bakal remove data yang duplicate, jadi semua data yang sudah kita urutkan, kita copy lagi lalu simpan di sebelahnya, seperti ini. Untuk memastikan tidak ada nilai yang sama atau kembar, caranya kita blok seluruh data, masuk ke tab tadi, yaitu tab data, lalu klik remove duplicates. Pastikan kolomnya sudah tercentang, lalu klik OK. Nah, Excel otomatis menghapus data yang duplicate. Setelah itu kita membuat 7 kolom ke samping dan beberapa baris ke bawah, sesuaikan dengan jumlah data yang sudah dihapus duplicate-nya. Ya, seperti ini. Kemudian klik menu Insert, lalu pilih Table, kemudian OK. Kemudian kita kasih judul di setiap kolom atasnya. Yang pertama ada nomor, ada score or X, and then frequency, and then F times X, then X minus mean, then X minus mean squared, and the last F times X minus mean squared. Di bagian nomor kita isi terlebih dahulu dengan angka 1, lalu tarik ke bawah, klik autofill options yang ada di pinggirnya, lalu klik fill series. Lanjut ke bagian score. Untuk di bagian score kita copy dari data yang tadi sudah di remove duplicates. Kita copy, lalu paste ke bagian kolom score. Supaya tidak pusing, kita hapus yang awal. Selanjutnya untuk frekuensi, karena ini manual, caranya cukup dengan menghitung berapa kali setiap skor muncul dalam data. Maka itu adalah jumlah dari frekuensinya.
untuk mencari X kali F, yaitu sama dengan skor dikali frekuensi. Next, untuk mencari X minus min, kita harus mencari minnya terlebih dahulu. Kita akan membuat tabel dulu, measures of central tendency. Di measures of central tendency ini berisikan 3. Yang pertama ada mean, kemudian median, and the last ada mode. Juga akan membuat measures of variability yang berisikan range, quartile, dan isinya itu ada Q1, Q2, and Q3. Di sini juga ada interquartile, variance, standard deviation. Nah, sebelumnya kita akan menjumlahkan terlebih dahulu frekuensi dengan menjumlahkan secara manual, yaitu satu per satu. Jika semuanya sudah, maka kita enter dan hasilnya ada 30. Setelah 30 itu kita tarik dari pinggir agar hasilnya juga ada. And then to find the mean, divide the total of F times X by the total frequency. Setelah menemukan minnya, sekarang kita cari X minus min. Caranya to find X minus min, subtract the mean from the first score and to the log the mean value, add the dollar sign to the mean cell. Selanjutnya kita akan mencari X minus min squared. To find X minus min squared,
Click equal, select the first x minus min value, then type chord 2. Next, to find f times x minus min squared, click equal, select the first frequency, then multiply it by x minus min squared. Untuk menjumlahkan, kita tarik lagi dari awal sampai ke akhir. Seperti itu. Untuk mengisi median, karena jumlah data ada 30, maka 30 dibagi 2 sama dengan 15. Artinya kita akan mencari data ke-15 dan data ke-15. Dan untuk menemukannya, kita melihatnya di frekuensi kumulatif sampai mencapai posisi 15 dan 16. Dan nilai pada posisi tersebut itulah yang digunakan untuk menghitung median. Lalu bagaimana caranya? Caranya yaitu click equal, add the two middle scores inside parentheses, then divide by 2. Untuk mode, kita lihat mana data yang paling banyak muncul. Di sini yang paling muncul adalah 135, maka mode-nya itu 135. Dan untuk range, kita klik data yang paling tinggi, kemudian means, kemudian kita kurangi dengan data yang paling rendah. Untuk mencari Q1, rumusnya yaitu equal 1/4 dikali kurung buka N ditambah 1 kurung tutup. Dan enter. Untuk rumus Q2 equal 1/2 means buka kurung N ditambah 1 tutup kurung lalu enter. Untuk rumus Q3 equal 3/4 means buka kurung N ditambah 1 tutup kurung enter. Untuk rumus in quartile equal Q3 dikurang Q1 equal enter. Dan untuk variance, kita klik f times x minus min squared dibagi frekuensi N dikurang 1. Untuk standard deviation, klik variance, current, buka kurung 1/2, tutup kurung. Sekarang kita akan menggambar poligon, blok score dan frekuensi, lalu masuk ke insert, cari recommended, lalu klik scatter. Jangan lupa OK. Setelah poligonnya ada, kita kasih judul. And finally, kita sudah menyelesaikan dan menganalisis datanya semua.